Halo semuanya, di sini aku punya kumpulan soal figural untuk persiapan kalian mengerjakan tes SKD TIU CPNS 2024. And check this out. Contoh soal pertama ini adalah contoh soal perputaran dan pencerminan. Contoh soal ini, kalian diminta untuk mencari mana yang paling sesuai dengan gambar soal atau gambar yang paling kiri. Di sini aku bakal kasih kalian timer 10 detik untuk kalian nyoba. Lalu setelah itu akan aku jelasin gimana sih cara ngerjainnya. Ready? Oke, go! Ya, benar. Jawabannya adalah yang B. Kenapa yang B? Jadi seperti ini penjelasannya. Untuk mengerjakan soal figural atau gambar seperti ini, ada dua cara yang bisa aku sampaikan. Yang pertama, kalian deskripsikan soalnya. Supaya apa? Supaya kalian mudah dalam mencari mana sih yang sama, atau mungkin di soal yang lainnya, mana sih yang paling berbeda. Oke. Cara yang kedua, yaitu tentukan satu sisi yang kalian amati perubahannya atau pergerakannya. Nah, untuk soal ini, kita deskripsikan soal terlebih dahulu. Nah, di sini bisa kita tulis panahnya itu turun ke kanan. Kemudian ada satu poin lagi, yaitu ada gambar di bawah siku di sebelah kiri panah. Nah, untuk jawaban yang A itu adalah hasil pencerminan dari bawah. Yang D itu juga pencerminan, yaitu pencerminan dari kanan. Ini hasil pencerminannya ini. Oke. Nah, untuk yang C dan E itu mereka dicerminkan dulu, kemudian dirotasi. Dan untuk yang B ini merupakan hasil rotasi dari gambar soal sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Jadi betul, jawabannya yang B. Oke, lanjut. Di sini aku ada contoh soal lain. Silakan kalian kerjakan 10 detik dan nanti kunci jawabannya aku tulis di deskripsi video. Let's go. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Di sini kalian diminta untuk mengisi apa sih isi tanda tanya ini? Gambar yang mana ya yang cocok? Oke. Untuk soal seperti ini, kalian harus bisa mengamati perubahannya secara vertikal, horizontal, maupun diagonal. Tentunya polanya itu pasti akan berulang. Jangan sampai polanya hanya berulang di baris pertama, kemudian berbeda di baris kedua, terus kalian jadikan jawaban. No. Tidak boleh. Oke? Nah, sekarang kalian coba dulu untuk mengerjakan soal ini. Aku kasih 10 detik dimulai dari sekarang. Ya, benar. Jawabannya adalah yang D. Kenapa yang D? Oke, di sini aku akan jelasin caranya seperti apa. Di sini ada 3 hal yang perlu kalian amati. Yang pertama adalah garis kecil di bawah persegi. Kemudian yang kedua adalah panah di tengah-tengah persegi. Dan yang ketiga adalah panah yang menempel di sisi persegi. Kalau untuk yang poin pertama, bisa kalian lihat bahwa di situ dapat 3 jumlah di setiap persegi. Ada 1, 2, dan 3. Nah, polanya akan berulang pada baris kedua dan ketiga, yang mana masing-masing pasti akan ada 1 di setiap perseginya. Nah, di sini ada 3, 1, dan 2. Dan pasti ketika di sini ada 2, ada 3, di sini 1. Dan cocok semua pada pilihan jawaban total atau jumlah garis kecilnya itu 1. Nah, lanjut pada poin kedua. Poin kedua itu kalian tinggal lihat arah panahnya. Arahnya ini ke atas.
Yang ini ke kiri, ini ke bawah. Dan bisa kalian lihat juga di baris kedua. Di sini kalian juga akan menemukan arah yang sama, walaupun urutannya tidak seperti yang sebelumnya. Di sini ada bawah, atas, dan kiri. Sama bukan? Atas, bawah, dan kiri. Sama kan? Dan tentunya untuk di baris ketiga mengisi si tanda tanya ini, kalian tinggal mengisi satu yang belum ada. Kalau di sini sudah ada kiri, ada bawah, pastinya di sini akan ke atas. Oke. Maka dari itu bukan B, bukan C, dan bukan E. Tinggal A dan D. Kenapa sih jawabannya yang D? Kan di sini sama kan ya? Sama-sama ke atas semua. Cuman tinggal di sini ada yang di kiri, di sini ada yang di kanan. Jadi, apa yang perlu kita perhatikan pada poin ketiga? Nah, kalau kita lihat, arah panah pada sisi persegi itu akan dimulai dari sisi kanan. Dari sini, sebelah kanan, terus kiri bagian atas, dan ke bawah bagian kiri. Pun pada baris kedua. Kanan ke atas, lalu ke kiri, atas, dan ke bawah kiri. Jadi, untuk mengisi si tanda tanya, kita lihat apa yang kurang. Di sini sudah ada bawah kiri, kiri atas, berarti yang belum adalah kanan atas. Betul? Oke, jadi kita sudah menemukan alasannya. Jadi ini tetap jawabannya adalah yang D. Oke, good. Next, ini ada contoh soal lain. Ada 10 detik, bisa kalian coba sekarang. Lanjut, kita ke contoh selanjutnya. Contoh soal ini, kalian diminta untuk mencari gambar yang berbeda. Dari 5 gambar ini, tentukan satu gambar yang berbeda. Langsung aja, 10 detik dari sekarang. Ya, benar. Jawabannya adalah yang D. Ini mudah sekali. Kalian tinggal lihat ujung atas dan ujung bawah. Yang mana ujung bawahnya itu selalu berdampingan. Sama-sama ujung bawah, sebelahan. Gak ada yang misahin, gitu ya. Sama juga yang di B, C, dan E. Nah, kalau yang D itu selang-seling. Jadi bukan ya. Ini merupakan gambar yang berbeda. Oke, next. Di sini aku ada satu lagi. Dan 10 detik dari sekarang. Nanti kalian cek kunci jawabannya di deskripsi video. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, kalau yang ini kalian diminta untuk mencari gambar selanjutnya. Langsung aja ya. Just 10 detik dari sekarang. Ya, betul. Betul sekali. Jawabannya adalah yang A. Kenapa sih yang A? Di sini kelihatan banget sih. Karena jawabannya pun cukup berbeda ya. Jadi, gambar-gambar ini itu merupakan gambar jarum seperti jarum jam gitu ya. Nah, di sini ia dirotasi sebesar 45 derajat searah jarum jam. Jadi ke sana. Tuh. Oke, nah dari sini 45 derajatnya berarti seperti ini. Satu contoh soal lagi. 10 detik dari sekarang. Lanjut. Slide terakhir. Nah, ini
Kira-kira gambar yang pas apa ya untuk mengisi tanda tanya ini? Gas dicoba yuk, 10 detik dari sekarang. Yuk, ayo jawabannya yuk. Ada yang bingung? Oke, langsung kita jelaskan di sini. Jadi jawabannya adalah yang D. Kenapa sih yang D? Oke, jadi seperti ini. Gambar ketiga ini adalah hasil dari gabungan gambar 1 dan gambar 2. Ya, aku tulis. Gambar 3 itu gambar 1 ditambah gambar 2. Yang mana yang gambar 1, yang mana yang gambar 2. Jadi yang gambar 2 itu diambil yang gambar besarnya. Dan yang gambar 1 diambil gambar kecilnya. Kemudian gambar besar dari gambar 2, ini ya hasilnya ya. Gambar besar dari gambar 2 dimasukkan ke gambar kecil gambar 1. Oke, langsung kita terapkan ya di sini. Gambar besar dari gambar 2 adalah segitiga. Segitiga ini akan dimasukkan ke gambar kecil di gambar 1. Segitiga di dalam lingkaran. Oke. Kita lanjut ke baris kedua. Gambar besar di gambar kedua akan dimasukkan ke gambar kecil di gambar pertama, yaitu segitiga. Cocok bukan? Untuk yang di baris ketiga atau untuk mengisi tanda tanya ini, berarti gambar besar di gambar kedua adalah segitiga, itu akan ada di dalam gambar kecil di gambar pertama, yaitu persegi. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Dan satu contoh soal lagi, 10 detik dari sekarang. Oke, kalau ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Terima kasih. Semangat semuanya!